Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmadona Safitri, mewakili Ketua dari Penelitian Terapan atas nama Dr. Randus Deni Kurniadi dengan judul Penelitian Pengembangan Model E-Learning berbasis gaya belajar dalam konsep Merdeka Belajar dengan anggota yang pertama Dr. Wagino SPD MPDT, yang kedua Ibu Lise SPD MPD. Yang menjadi latar belakang dari penelitian ini, yang pertama, bahwasanya e-learning sering digunakan hanya untuk proses administrasi pendidikan saja. Kemudian mahasiswa belum mendapatkan fleksibilitas penuh. Sehingga solusi yang ditawarkan dari penelitian ini bahwa mengembangkan e-learning yang sesuai dengan gaya belajar mahasiswa, kemudian memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih topik pembelajaran. Tujuan dari penelitian ini yang pertama mengembangkan model e-learning yang berbasis pada gaya belajar mahasiswa, yang kedua menghadirkan fleksibilitas dalam memilih topik pembelajaran sesuai dengan konsep Merdeka Belajar, yang terakhir itu menguji keefektifan model e-learning yang telah dikembangkan dalam meningkatkan hasil dan motivasi belajar mahasiswa. State of the art dari penelitian ini bahwasanya penelitian yang telah dilakukan oleh Kausar tahun 2020 menunjukkan bahwa model e-learning berbasis gaya belajar visual dan auditori dapat meningkatkan hasil belajar. Selain itu, penelitian yang dilakukan juga oleh Utomo dan Wu menunjukkan hal yang sama bahwasanya e-learning juga berpengaruh pada gaya belajar kinestetik. Metode penelitian yang pertama itu menggunakan riset and development, di mana pada bagian riset itu ada proses define dan design. Kemudian bagian pengembangan atau development itu ada proses develop, kemudian testing, evaluasi, revise atau revisi, kemudian implementasi. Berikut adalah Fishbone penelitian pada tahun pertama, yaitu tahun 2024. Kegiatan yang dilakukan adalah analisis dan perancangan. Yang pertama, ini analisis kebutuhan produk dari e-learning, kemudian melakukan studi literatur tentang e-learning, kemudian identifikasi teknologi yang relevan, pengumpulan data dan analisis kebutuhan, perancangan konsep produk e-learning, perancangan detail aplikasi e-learning, kemudian pembuatan spesifikasi teknis, kemudian pengembangan prototipe pertama dan pengujian awal prototipe, sehingga yang dilakukan di akhir nanti yaitu evaluasi dan perbaikan dari prototipe. Berikut hasil yang telah dicapai melalui studi literatur yang telah dilakukan, bahwasanya gaya belajar yang akan diintegrasikan ke dalam model e-learning yaitu identifikasi gaya belajar. Ada 5, yaitu ada gaya belajar visual, auditori, kinestetik, kombinasi dari visual, auditori, kinestetik, dan penggunaan teknologi. 5 gaya belajar ini telah diuji konfirmatory faktor analisisnya. Hasil yang kedua yaitu pengembangan kerangka model e-learning yang mencakup modul-modul dengan gaya belajar visual, audio, serta interaktif yang dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan gaya belajar yang teridentifikasi. Hasil yang ketiga yaitu telah pengembangan prototipe e-learning, yaitu prototipe awal. Kemudian telah dilakukan uji coba awal dengan hasil 85% dari 30 mahasiswa lebih termotivasi dan aktif dengan model sesuai gaya belajar, mendukung konsep Merdeka Belajar. Kemudian analisis data bahwasanya ada peningkatan sekitar 20%, pemahaman siswa menjadi naik 20%, kemudian diskusi aktif 15%, kemudian 90% mahasiswa menyatakan memang lebih nyaman dengan media belajar sesuai dengan gaya belajar. Berikut adalah hasil luaran aplikasi yang telah dikembangkan. Di dalam e-learning ini ada beberapa menu yang dikembangkan, itu ada
bagian user, fakultas, departemen, kemudian ada manajemen untuk siswa, ada manajemen untuk mata kuliah, kemudian ada penjadwalan, dan ada bagian kategori-kategori gaya belajar. Jadi sebelum nanti eh, sebelum nanti diberikan materi, nah siswa itu akan dicek dulu gaya belajarnya melalui dari menu learning categories. Berikut contoh kuesioner yang digunakan untuk mendeteksi gaya belajar siswa. Kesimpulannya, berdasarkan dari studi literatur dan 5 gaya belajar yang telah diuji CFA, memiliki reliabilitas dan validitas yang baik, sehingga menjadi dasar dari pengembangan aplikasi e-learning. Kemudian, rekomendasi untuk penyempurnaan penelitian ini, aplikasi e-learning harus mempersonalisasi materi seperti simulasi untuk kinestetik dan visual, yang mendukung konsep merdeka belajar agar pembelajaran pada mata kuliah teknik otomotif bisa menjadi efektif. Terima kasih. Mungkin